Kami dan keluarga memasrahkan untuk seluruhnya kepada pihak berwajib, yaitu wilayah hukum Bupati Cimahi. Kami akan menggali lagi program-program agar menelaah lagi program-program tahunan, terutama tahunan terkait dengan siswa itu harus kami tinjau ulang agar kami akan lebih berhati-hati agar nanti program tersebut ketika diimplementasikan tidak lagi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Secara sepintas aja ini karena saya tidak mau ini takutnya mendahului dari pihak penyelidikan dari pihak kepolisian. Acara ini merupakan acara resmi tahunan sebagai kegiatan UPRAK namanya, ujian praktek anak siswa kelas 12 sebagai syarat lulusan, dan itu rutin setiap tahun sebagai nilai akhir mereka gitu, salah satunya gitu. Nah, Siswa SMC di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat tewas usai beradegan bunuh diri dalam pentas drama yang dimainkannya pada Kamis 20 Februari tahun 2025 sekitar pukul 10 WIB. MRD tewas tertusuk properti pentas seni berupa gunting asli. Dari hasil pemeriksaan, siswa kelas 12 itu tewas tertusuk gunting pada bagian dada sebelah kirinya. MRD menggunakan gunting asli dalam pentas seni itu untuk adegan bunuh diri. Dalam adegannya, MRD yang berperan sebagai perempuan hamil harus menusuk bagian perut. Mendapatkan kejelasan penyebab kematiannya dengan seterang-terangnya. Maka dalam hal ini kami berterima kasih kepada Bapak Kapolres beserta jajaran yang sudah berupaya. Tetapi kami berharap mungkin tidak hanya sampai di sini Bapak, apabila dimungkinkan ini harus kita lihat betul apa penyebab utamanya dan kondisinya seperti apa. Nah, selanjutnya kami juga berharap di dalam kasus ini perlu upaya komprehensif, tidak hanya pihak kepolisian, tapi juga organisasi pemerintah daerah. Satu, Dinas Pendidikan. Yang kedua adalah Dinas DP3 atau Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dalam hal ini UPT DPPA. Yang ketiga adalah Dinas Sosial. Untuk kasus anak itu penyelesaiannya harus tidak hanya satu keluarga, tapi satu kampung, dan bahkan juga harus satu daerah untuk menyelesaikan kasus anak. Sekali lagi, satu nyawa anak itu adalah satu masa depan bangsa. Polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait tewasnya MRD. Total ada 18 orang saksi yang diperiksa, mulai dari teman sekelas korban, guru, hingga orang tua.
tahu secara jelas terkait dengan kejadian yang memang sebenarnya tidak kita harapkan. Namun hal ini perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah supaya tidak terjadi kesimpang siuran kejadian akhirnya nanti menjadi bola liar. Yang selanjutnya ini sebagai pembelajaran buat kita semua, bukan hanya untuk wilayah Cimahi, tapi seluruh sekolah yang ada di Indonesia, supaya kejadian ini tidak terjadi di seluruh wilayah, apalagi di tempat pendidikan di seluruh Indonesia. Baik, akan saya sudah sampaikan terkait dengan peristiwa seorang siswa yang meninggal dunia saat pelaksanaan PKS dalam kegiatan ujian praktek yang diselenggarakan oleh SMK di Kecamatan Padang, Kabupaten Bandung. Kejadian terjadi pada hari Kamis 20 Februari 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian di SMK di Padang, Kabupaten Bandung. Korban adalah berinisial MRD. Rekan-rekan perlu kita ketahui bahwa proses pendidikan yang kita lakukan adalah untuk mencari ada atau tidaknya kelalaian yang mengakibatkan kematian daripada korban. Berawal dari proses yang memang kita lakukan, namun dalam setiap proses pendidikan itulah kita menemukan fakta-fakta. Setelah kita melakukan proses pemeriksaan kepada sebanyak 18 orang saksi, yang terdiri dari pihak guru, pihak sekolah maupun rekan-rekan dari korban. Kemudian dalam hasil pemeriksaan bahwa perlu disampaikan bahwa dalam kesimpulan yang kita dapatkan dari pemeriksaan para saksi, bahwa yang pertama, kejadian ini betul terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 pukul 10 di lapangan sekolah di SMK tersebut, di mana pelaksanaan ujian praktek berupa seni drama tari dan musik, yang pada saat itu korban bersama teman-temannya itu membawakan drama terkait dengan pentas seni tersebut dengan judul Kenakalan Remaja. Dalam kegiatan tersebut, korban menggunakan properti asli berupa gunting yang diduga kuat menjadi penyebab korban terluka hingga mengakibatkan meninggal dunia. Perlu disampaikan bahwa kegiatan ini dari keterangan saksi bahwa kegiatan ini melakukan kegiatan latihan. Dari latihan beberapa kali, sebenarnya pada saat itu sudah disiapkan jarum untuk memecahkan balon yang ada di perut maupun di dada sebelah. Seperti
berjulur dengan Gerakan Remaja, di mana temanya adalah korban ini memerankan menjadi seorang siswi yang sedang hamil, kemudian mencoba untuk mengakhiri hidup. Itu dalam cerita. Kemudian dalam pelaksanaan latihan memang menggunakan jarum sudah disiapkan. Nah, jarum ini ternyata pada saat latihan itu tidak membuat balon yang memang sudah disiapkan itu tidak pecah. Kan balon yang disiapkan itu dan negara tidak pecah. Akhirnya pada latihan yang keempat, akhirnya korban mencoba meminjam dan mengganti jarum tersebut dengan gunting asli. Peminjaman ini langsung dilakukan oleh korban kepada salah seorang saksi yang memang ikut dalam pelaksanaan praktek dramatis. Dalam kegiatan pelatihan itu, yang keempat, kelima, keenam, karena ada kurang lebih 9 kali latihan, korban menggunakan gunting tersebut. Itu tidak terjadi apa-apa. Namun pada saat lari untuk pentas tersebut, yang disaksikan oleh para siswa, karena lari sudah dimulai, pentas itu ternyata pada saat cerita itu sudah mulai bergulir, korban masih menggunakan gunting asli. Nah, pada saat memerankan peran tersebut dan memang sebenarnya memang pada saat itu dia mencoba untuk bunuh diri seperti diceritakan latihannya, pada saat masukkan ke perutnya itu memang pecah, tapi pada saat dada sebelah kiri tidak pecah, akhirnya korban berusaha untuk menusukkan. Nah, disitulah kecelakaan terjadi. Ini tentu saja sangat kami disayangkan, dan tentu saja hal ini jangan sampai terjadi di tempat pendidikan. Ya, jadi apapun kesimpulan yang kita sampaikan pada saat ini, tidak menutup kemungkinan walaupun sementara kita simpulkan bahwa saat ini adalah memang kecelakaan murni, tapi kami tidak menutup kemungkinan apabila nanti kita menemukan bukti lain atau ada bukti yang bisa mengarah kepada tindak pidana, bukan untuk membuka kembali kasus. Dan perlu disampaikan, dan kami mengimbau kepada semua sekolah, baik yang ada di wilayah hukum internasional maupun di seluruh Indonesia, kalau bisa dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan seni apapun yang ada di dalam sekolah, jangan mencerminkan kekerasan. Seperti yang kita ketahui pada saat kita menonton bioskop saja sudah ada rambu-rambu usia, ya kan, 18 tahun ke atas, 13 tahun ke atas, yang wajib diperlihatkan dan bisa ditonton. Nah, yang kami sayangkan ini di wilayah sekolah. Nah, ini pembelajaran buat kita semua. Jangan sampai hal ini kejadian di tempat atau di dunia. Saya kira untuk sementara yang bisa yang kami bisa sampaikan, dan tentu saja kami dari jajaran Polres Cimahi turut berbelasungkawa dan turut berbacita kepada keluarga korban, dan semoga ibu dan semoga keluarganya diberikan kesabaran